Baik, perkenalkan, nama saya Natalia Tandiarang dengan NIM 221611139. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis dan implementasi sistem keamanan jaringan komputer dengan IP table sebagai firewall menggunakan metode port knocking. Di sini penulis dari jurnal ini yaitu Irwan Sembiring, Indra Stanti, R. Widiasari, Sujiwo, dan Prasetyo. Jurnal Informatika dengan volume dan nomor 52, tahun terbit 2011. Kita akan masuk pada latar belakang. Yang pertama, komponen penting dalam sebuah jaringan adalah tentang firewall dan cara-cara jaringan yang berasal dari penginstalan sebuah software yang terhubung dengan jaringan lokal, jaringan internet akan membuka port komunikasi. Yang kedua, melalui port komunikasi yang terbuka tersebut, jaringan internet atau jaringan di luar jaringan komputer akan menjangkau perangkat komputer, sehingga port yang terbuka bebas memungkinkan terjadinya penyusup masuk ke dalam komputer yang akan menjadi ancaman bagi keamanan data yang ada dalam jaringan komputer tersebut. Yang ketiga, untuk itulah dibutuhkan firewall untuk melakukan pemblokiran port-port komunikasi yang terbuka. Akan tetapi pemblokiran port yang dilakukan tidak fleksibel. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, apakah dengan metode firewall yang diterapkan efektif dapat mengamankan sistem jaringan? Yang kedua, bagaimana implementasi metode yang digunakan dalam keamanan jaringan? Tujuannya untuk melindungi data dengan menutup semua port yang terbuka pada server dan memberikan akses untuk memberi akses masuk berupa autentifikasi. Yang kelima, metode yang digunakan. Port knocking adalah metode yang untuk membuka port dari luar jaringan firewall dengan mengirimkan paket-paket yang telah ditetapkan pada port close setelah menerima pesanan yang benar. Port dinamis akan membuat firewall. Yang keenam, tahap implementasi port knocking pada keamanan jaringan. Yang pertama, instalasi program. Nah, instalasi pada komputer server berfungsi untuk mendengarkan ketukan port. Instalasi dilakukan terhadap dua file, yaitu server ketuk.c dan list.c, dan membutuhkan sebuah library yang bernama lcap yang berfungsi untuk menangkap paket yang dikirimkan oleh komputer klien pada saat melakukan ketukan port. Ini adalah contohnya. Yang kedua, komponen komputer klien yang berfungsi untuk melakukan ketukan port pada komputer server dan pada komputer klien berfungsi melakukan ketukan dengan cara mengirimkan paket ke port ketukan komputer server. Instalasi dilakukan pada dua file, yaitu ketukan server.c dan list.c. Instalasi file pada komputer klien tidak membutuhkan library khusus. Baik, berikutnya konfigurasi program. Konfigurasi dilakukan agar komputer klien dapat melakukan ketukan pada komputer server, dapat mendengarkan ketukan untuk melakukan konfigurasi. Dibuat dua buah file, yaitu yang pertama, file log ketuk.log yang berfungsi untuk menyimpan log file yang berupa aktivitas yang terjadi pada server port knocking. File log ketuk.log dibuat dan diletakkan pada direktori varlog yang merupakan direktori pada sistem operasi Linux yang berfungsi untuk menyimpan log sistem operasi. Ya. Berikutnya, file config ketuk.conf yang berfungsi untuk menentukan port ketukan dan menentukan perintah IP tables yang berfungsi sebagai firewall dan digunakan untuk membuka dan menutup port tujuan. File config ketuk.conf dibutuhkan dan diletakkan pada direktori atau etc yang merupakan direktori pada sistem operasi Linux yang berfungsi menampung file-file konfigurasi sistem. Yang berikutnya, penerapan program dalam jaringan komputer. Implementasi dilakukan pada dua buah komputer AB yang saling terhubung pada jaringan komputer. Pertama, menutup semua port yang ada pada komputer A dengan menggunakan perintah IP tables yang bertujuan agar semua paket yang menuju komputer A akan langsung dibuang atau di-drop, sehingga komputer A tidak dapat diakses dari komputer lain. Yang kedua, melakukan konfigurasi pada file config ketuk.conf. Konfigurasi yang dilakukan pada file config ketuk.conf antara lain adalah menentukan format port ketukan untuk membuka port 22.
atau port SSH, menentukan aturan IP tables yang berfungsi untuk membuka port 22 dan mengizinkan alamat IP sumber yang melakukan ketukan port untuk mengakses port 22. Jika terjadi ketukan pada port 20.3.002,4002. Yang ketiga, menjalankan file server ketuk pada komputer A. Yang keempat, menjalankan program ketuk server pada komputer B yang berfungsi untuk melakukan pengetukan port oleh komputer B ke komputer A pada port 20.000,3002,4002 dengan tujuan agar komputer A membuka port 22 dan memberikan izin agar komputer B dapat mengakses port 22 pada komputer A. Kelima, komputer B melakukan ketukan port kembali dengan format ketukan yang digunakan untuk menutup kembali port 22 pada komputer A. Ketukan yang dilakukan adalah ketukan terhadap port 3002, port 4002, dan port 2000. Di sini hasil dari penelitian. Pertama, seorang user ingin mengakses port 22 dengan range port ketukan yang telah ditentukan, yaitu port 2000 sampai dengan 4000. Maka pemilihan port ketukan yang digunakan adalah seperti berikut. Nomor port ketukan, portnya, dan port tujuan ABC. Nah, berikutnya nomor port 2000 tambah A, 3000 tambah B, 4000 tambah C merupakan nomor port tujuan pengiriman paket data yang berfungsi sebagai port ketukan. Nomor port ketukan menunjukkan port tujuan ABC yang akan dibuka dan ditutup. Berikutnya, ketukan yang akan dilakukan oleh pengguna jika ingin membuka port 22 adalah 2000, 3002, 4002. Dan berikutnya, jika user ingin menutup port 22, maka ketukan yang dilakukan oleh pengguna adalah 3000, 4000, 2, dan 2000. Berikut adalah gambarnya. Kelebihan dari metode port knocking. Yang pertama, port knocking aman digunakan untuk membuat komunikasi antar komputer pada jaringan komputer. Yang kedua, komunikasi antar komputer dapat dilakukan meskipun melalui port yang tertutup. Yang ketiga, dengan metode port knocking, orang lain yang tidak berhak tidak mampu mengetahui apakah ada port yang terbuka dan memberikan layanan. Berikutnya, daftar pustaka. Berikut adalah pemaparan materi dari jurnal yang telah saya review. Sekian dan terima kasih.